Hari apa ini? Senin. Jadi kemarin Minggu. Ya, besok itu Selasa, lalu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kemudian kembali lagi ke Senin. Ya, waktu itu kan berputar dari Senin ke Senin. Masih Senin yang sama. Ya, tapi tetap berbeda. Yang membedakan barangkali peristiwanya, Suasana, emosi. Sekarang tanggal berapa? untuk apa tanya? Baik. Anggap hari ini tuh tanggal 1. Ya kan memang tanggal 1. Iya, seperti baru memulai. Senin tanggal 1. Sekarang puluhan tahun yang lalu dan kelak akan sama. Ya. Waktu mandek. Kita yang anggap. Apa rencanamu hari ini? Ya sama seperti kemarinnya. Kemarin meladeni kamu. Ya, mengatur jadwal kamu masakan, menemani makan siang, makan malam, lalu tidur. Dan di sampingmu sambil lupa ya saat teduh sampai ngantuk datang. Lalu satu hari lewat. Kemudian aku bangun lagi mendahului matahari. Melihat kamu yang masih menjemput, lalu aku mandi. Kemudian membujukmu supaya segera mandi. Jangan gosok gigi. Gosok gigi? Apanya yang digosok? Gigiku kan palsu semua. Ya biar palsu tetap harus digosok. Biar gigimu itu bersih. Mulut yang bersih itu kan cerminan hati yang bersih. Hanya kata-kata bersih saja yang keluar dari mulut. Kan begitu kan harusnya? Itu kata orang. Setiap hari dipuji. Membaca koran pagi. Menduga-duga jenis demonstrasi apa lagi yang akan digelar. Siapa lagi bakal kena tuduhan dan korupsi? Siapa pengacara yang mengurus perkara? Berapa harga kasus, komisi, dan jumlah uang sogokan agar perkara bisa cepat masuk peti es. Dengannya dia buru-buru sambil sarapan. Siapa kecipratan uang panas itu? Kami berdesit menebak nasib anak-anak. Mencatat kegaduhan politik, hiruk pikuk yang bikin langit resah, bumi gonjang ganjing. Siapa menjegal siapa sambil mengatasnamakan rakyat, dan rakyat yang diatasnamakan hanya bisa gigit jari, tidak dapat apa-apa. Busung lapar di mana-mana, banjir lumpur di mana-mana. Lagi-lagi, jadi lagi sama
hentinya. Ya keserakahan, penipuan. Mau kemana? Mau kencing. Tadi barusan 5 menit yang lalu kan sudah. Ya, setiap bicara soal-soal begitu, aku selalu kebelet kencing. Ya. Dilarang ke belakang. Iya, kontrol. Ini tidak bisa. Bisa Yang dong. mana bisa? Setiap membaca headline koran pagi, melihat berita dan talk show di TV, membaca kritik teater yang ngawur, melihat perdebatan di dalam forum-forum diskusi, melihat semangat para mahasiswa. Aku selalu kebelet kencing. Aku itu tidak mau kencing di celana. Kamu sudah tahu. Ya bikin dong tandingan yang lebih kreatif. Percuma, sia-sia. Ya jangan pesimis, masih ada kesempatan. Kan tidak semua orang kehilangan idealisme. Wah, idealisme. Idealisme itu dicangkok di kamar kosan yang pengap, ukuran 3 kali 3 meter. Tapi begitu karir politik sukses, mendadak semua berubah. Masa? Biasanya itu kan pengalaman pahit menjadi bekal batin yang berharga. Ya tidak. Kemiskinan di masa lalu itu menjadi dendam kesumat, tidak berharga untuk dikenal. Biografi baru siap ditulis orang. Makin kebelet. Jadi, siapa pemimpin kita sekarang? Itu soalnya. Siapa pemimpin kita sekarang? Lihat, ini lihat nih. Di surat kabar, pemimpin kita itu kelihatan terhormat dan pintar. Di media cetak yang bikin mereka kelihatan lebih pintar dari aslinya. Padahal kata-kata di kursi editor, koran itu tidak rela menerbitkan statement sampah. Tapi lihat cara bicara mereka dalam wawancara TV yang tak sempat diedit lagi. Makin kebelet. Ya sana ke belakang. Lagian siapa sih yang melarang? Tapi aku belum selesai. Masih banyak unek-unek. Ya tapi mana yang lebih penting mengeluarkan unek-unek muatawai ini. Sama penting. Tapi untuk sekarang, kencing lebih penting. Dari dulu selalu begitu. Setiap membicarakan masalah kekuasaan, nafasnya memburu, darahnya itu mengalir deras. Nah itu klaim aliran urin pun semakin terbuka lebar dan dia itu selalu kebelet kencing. Sudah sih, ku bawa ke dokter, tapi dokter pun angkat tangan. Katanya, ya memang sih, kencing itu ibarat upacara baginya. Wah, dia tidak sudi membuang air kencingnya sendiri walaupun hanya setetes. Dia tampung itu di botol-botol, disimpan di dalam kulkas. Wah, dirawatnya seperti benda pusaka. Hingga tiba pada saatnya untuk diminum. Ya banyak sih masyarakat yang sekarang ini meminum air kencingnya sendiri. Nah, mengapa begitu aku juga tidak tahu. Mungkin mereka itu sudah tidak percaya dengan obat-obatan lagi. Nah, begini. Obat itu di-launching hanya demi keuntungan. Selalu menggunakan selebritis cantik dan ganteng, lalu ditampilkan dalam iklan-iklan yang memprovokasi. Nah, mereka pikir masyarakat itu tetap bodoh dan mudah dibohongi. Dicekoki racun pun juga tidak akan tahu. Ya, sering juga sih aku tanya, Pak, apa ada perkembangan? Hah? Bagaimana sih rasanya? Rasanya itu seperti minum air sumur. Hari ini bisa rasa jeruk atau jambu, tapi besok bisa jadi rasa jengkol. Tentunya kita makan. Lalu besar lagi. Apa manfaatnya? Dia malah tersenyum. Kau kan bisa merasakannya setiap kali kita semangat luber seperti
40 tahunan. Apa? Mau ngomong apa? Ayo bicara. Kehilangan kata-kata nih mesti. Kita itu seperti mendorong mobil mogok. Begitu mesin hidup, kita ditinggal di tengah jalan. Mereka yang tidak ikut mendorong mobil sekarang duduk di belakang kemudi, menyetir, berlaga, memandu jalan. Jadi Di mana mereka waktu mobil mogok? Di mana mereka waktu pintu-pintu depan setiap rumah ditodongi bedil-bedil? Di mana mereka waktu intel-intel berkeliaran dengan wajah garang? ya, Mendor siapa saja yang mencurigai? Di mana mereka? Apa sumbangsi mereka pada waktu itu? Berjuang, protes? Tidak. Mereka itu cuma asik menjilati pantat para penguasa. cuma mau ngomong begitu. Bukan cuma, justru itu intinya. Dan itulah yang mendadak terpikir di kamar mandi tadi. Aku harus buru-buru mengatakannya sebelum lupa. Inti ceritanya itu sama, bermula dari pertanyaan pokok. Masih adakah cinta di antara kita? Dan dari pertanyaan itu masalah berkembang. Dah, intinya. Keluar sedikit. Ada botol tidak di kamar mandi? Iya, tadi aku lihat. Kebetulan. Inti masalahnya itu sebetulnya sudah ditemukan. Segala peristiwa yang terjadi di antara kita itu ya barangkali karena sudah tidak ada cinta lagi. Dia tanyakan itu kepadaku setiap hari. Tapi dia itu seakan tidak mau menunggu jawaban. Aku itu dibakanya hanya menjadi pendengar. Dia itu selalu melebarkan perbincangan. Tapi ya, bicara soal jalan, biarin aja. Tapi bicara soal jawaban dari pertanyaan, masih adakah cinta di antara kita? Coba, apa yang kemudian timbul dalam pikiran? Bagiku, jawaban dari pertanyaan itu tidaklah rumit. Tapi kan justru itu yang sulit. Jawaban sederhana harusnya menjadi awal dari jawaban yang besar. Menghitung 1 sebelum 1000, menginjak anak tangga pertama sebelum menginjak anak rumah. Kan begitu kan prosedurnya? Mau contoh? Oke, kami itu menikah pada hari Senin tanggal 1 dan kami itu selalu merasa bahwa kehidupan ini memang dimulai pada hari Senin tanggal 1.
Lupakan kamu si nanya-nanya. Selamat pagi. Pagi. Oh, aku segar, sudah mandi, sudah gosok gigi. Hari apa ini? Senin. Aku tahu tanggal. Tidak ada perubahan ya? Ya mungkin belum. Siapa datang hari ini? Tidak tahu, belum ada kabar. Kemarin tidak datang. Kemarin dulu juga tidak. Minggu lalu, bulan lalu, dan tahun-tahun yang lalu juga tidak datang. Kapan datang? Ya tanyakan nanti kalau mereka sudah datang. Dah. Percuma. Aku itu mau tanya. Apalagi. Masih adakah cinta di antara kita? Iya itu. Masih adakah? Sayangku, cintaku, mau kemana? Tidak mau menjawab juga tidak apa, tapi jangan pergi. Heran, sikapnya itu aneh. Dia pergi begitu saja tanpa kata-kata. Biasanya tidak begini. Memang dia selalu diam setiap aku tanyakan hal itu, tapi tetap duduk, sabar mendengarkan ocehan, tidak pergi. Apa ini perubahan? Sebuah perubahan di pagi hari. Dulu aku ingat, waktu pertama kali aku ingin menanyakan hal itu, mendadak aku ingin tanya. Masih adakah cinta di antara kita? Tapi dia menanggapi dengan mata mendelik. Masih adakah cinta apa? Rupanya dia betul-betul kaget. Lalu kutanya lagi, berharap supaya kagetnya itu berkurang. Iya, masih adakah cinta di antara kita? Matanya itu tetap mendelik. Untuk apa tanya? Masa bertanya juga?
Aku itu kan tidak ingin menjelaskan, apalagi mendapat jawaban berupa bertanya. Tapi apa boleh buat? Harus sabar. Iya, cuma tanya. Untuk apa? Mengapa mendadak tanya soal cinta? Aku ini istrimu. Iya, aku tahu. Jadi masih adakah cinta di antara kita? Aku menunggu jawaban. Butuh jawaban. Coba, apa tidak kesel? Aku itu kan membutuhkan jawaban, tapi lagi-lagi jawaban itu mau bertanya. Gue penasaran. Sekarang suaraku itu tambah keras. Ya tentu aku butuh jawaban. Masih adakah cinta di antara kita? Apa yang terjadi? Tatapan matanya itu berubah. Mulanya memang kaget lalu tidak percaya. Kemudian penasaran. Perlahan jadi lembut. Ada senyuman sedikit. Suaranya itu merdu seperti nyanyian. Apa yang aku lakukan selama ini? Dulu aku menjawab dengan yakin. Iya, aku bersedia menikah denganmu. Aku ini perawan bagimu. Padahal aku tidak tahu apa kamu masih berjaga. Tapi aku ikhlas. Sudah takdir. Lalu anak-anak lahir. Aku merawat mereka sampai dewasa. Sampai mereka punya jalan sendiri. Puluhan tahun aku hidup bersamamu. Mengurus rumah, meladeni kamu makan pagi, siang, dan malam. Menemani kamu tidur. Sabar mendampingi kamu saat senang, sedih, ataupun kecewa. Aku bikin kopi pahitmu setiap pagi. Dan aku atur menu dan jadwal makanmu dengan teliti. Aku ini temanmu sehidup semati. Semua itu apa sebutannya kalau bukan cinta? Kata-kata meluncur diucapkan dalam satu nafas. Dan aku cukup lama menunggu nafas. Menunggu kapan bicaranya selesai. Tapi jawaban panjang lebar itu jelas bukan jawaban, melainkan pertanyaan juga. Lagi-lagi aku mendapat jawaban berupa bertanya. Makin kesel. Sekarang aku berteriak memaksa. Iya tentu aku butuh jawaban. Jadi masih adakah cinta di antara kita? Dia itu hanya diam sampai sekarang. Tapi biar diam dia tetap duduk. Sabar mendengarkan ocehanku. Tidak pergi seperti tadi. Apa itu? Amplop apa itu? Punyamu. Bunga aku. Bukan punyamu. Iya punya aku. Apa isinya? Mana aku tahu. Ini sudah lama aku cari-cari. Aku pikir hilang. Pasti tahu kan isinya. Oh ya tahu. Apa? Tagihan tapi sudah lunas. Tagihan? Foto-foto perempuan tagihan? Jadi sudah tahu. Ya memang tagihan. Nah, gimana cara mengirim foto-foto? Ya memang foto-foto. Lalu kenapa bilang tagihan? Foto-foto mereka itu selalu kuanggap sebagai tagihan, tapi semua sudah lunas. Benar, sudah masa lalu. Masa? Bisa lebih dijelaskan? Iya, apa gunanya? Ya paling tidak supaya aku tahu. Cuma membuka luka lama yang menyakitkan. Semuanya menyakitkan. Ya tidak semua
semua, sebagian. Kalau memang sudah lunas, kan tidak ada rasa sakit lagi, tidak akan ada penyesalan lagi. Asal kamu tahu ya, rasa sakit itu datang dari kenangan pahit yang dilupakan. Memangnya kamu masih punya kenangan pahit? Aku tidak ada kenangan lagi, yang manis, yang pahit itu saja. Memori. Iya betul, semua sudah kulupakan semuanya. Tapi aku belum bisa melupakan. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Memangnya kamu pikir cuma kamu yang berhak bertanya? Hah? Aku juga punya hak untuk memperoleh jawaban. Aku tahu. Pasti ada hubungannya dengan pertanyaanku selama ini. Itu sebabnya kamu selalu diam setiap aku tanya. Masih adakah cinta di antara kita? Iya, betul. Ayo jawab dong. Aku itu sudah menjawab 2 kali. Apa isi amplop itu bisa dianggap sebagai jawaban? Bukan isinya, bukan juga bentuk bendanya, tapi yang tersirat. Jadi kamu merasa jawaban itu ada di dalam amplop? Memangnya tidak. Jangan pergi kemana-mana dulu. Aku juga ingin kasih lihat sesuatu. Tunggu. Mau kemana? Kencing. Masalah ini tidak bisa bikin aku kebelet kencing. Ini soal masa lalu, sangat pribadi, bukan masalah politik. Apa itu? Hah? Amplop apa? Itu punyamu. Punyamu bukan. Punyaku. Bisa dijelaskan apa isinya? Sekaligus menjelaskan riwayat foto-foto. Ya, jadi kamu sudah buka, sudah tahu isinya. Iya, sudah tahu. Sama, di dalam amplopku itu foto-foto perempuan. Di dalam amplopku foto-foto lelaki. Ada yang proto, ada yang krempeng, ada yang padlente, ada yang seperti seniman. Anggap isi amplop itu juga tagihan. Apa semua tagihan sudah lunas? Sudah. Mengapa masih disimpan? Untuk kenang-kenangan. Amplopku itu masih ada karena aku lupa membuangnya. Aku itu memang sudah berniat membakarnya persis di hari aku kehilangan amplop ini. Nih, kamu ambil. Yang benar. Yang benar lah, untuk apa bohong? Iya. Baik. Aku percaya saja. Ya harus percaya dong. Semua ini cuma masa lalu. Ini tuh milik pribadi, bukan milik umum. Orang-orang tuh semuanya tuh tidak berhak tahu. Aku tidak berhak. Ini kan privasi yang mutlak. Iya, setuju. Masa lalu dan tagih-tagihan. Kita malah berani mengaku sudah melunasi semua tagihan. Memang sudah lunas. Sudah lunas. Ya. Kalau tidak, sekarang kita terpaksa bertengkar dengan tema amplop tagihan. Ayo kita bertengkar. Ayo. Apa? Mulai sekarang kamu tidak usah ngomong sama aku lagi. Baik, mulai detik ini kita tidak saling bicara. Boleh.
tenaga. Ya memang percuma, orang semuanya sudah jadi masa lalu. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang lagi. Pula kan masa lalu kita sudah lama mati. Ya memang sudah mati. Kapan menyusul mati? Tidak tahu, mungkin sebentar lagi. 80 atau 90 atau 100. Mana aku tahu, mungkin juga sejumlah itu. Sudah lama juga kita menunggu kan? Rasanya itu memang sudah lama sekali. Mendadak lupa umurku. Ya, emangnya harus ingat. Ya sudahlah. Tidak ingat juga tidak apa. Oh iya, akte kelahiran. Mungkin ada di salah satu amplop di lagi kerja mau carikan. Tidak perlu. Tapi aku menemukan amplop yang lain. Tidak ada amplop lain. Mungkin masih ada 1-2 amplop. Jangan ini. Katanya tidak perlu dibicarakan lagi. Ya. Tidak bicarakan lagi. Iya. Memang celaka tidak tahu umur ya. KTP tidak pernah diganti karena untuk seumur hidup. Iya KTP. Dimana aku simpan? KTP itu masih ada? Yang aku punya aku dicopet waktu belanja di pasar. Ingat, itu sudah berkali-kali kuiklankan. Sudilah mengembalikan, cukup KTP-nya saja, uang dan dompetnya silakan diambil, dan juga akan aku beri hadiah. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengembalikan, dan aku juga selalu lupa untuk membuat KTP yang baru. Tapi apa masih perlu? Kita kan tidak pernah lagi ikut pemilu. Ya kan sekedar untuk tanda. Nanti kalau kita mati, siapa yang ditulis di batu nisan itu nama siapa? Terus kalau kita didoakan nih sama orang-orang, nama siapa yang masih disebut? Terus kalau nanti ada keluarga yang datang ke kuburan, gimana dia bisa tahu itu makam kita yang mana kalau tidak ada nama kita di batu nisan? Hah? Oh iya. Siapa juga yang dikabari? Kita kan nggak tahu anak-anak ada di mana. Kita kan nggak pernah ada kalau Iya. Pak RT itu pasti masih ingat. Atau mungkin Pak RW. Mungkin Pak Camat juga masih. Pasti ada tetangga dekat yang tahu siapa nama kita. Sudah diingatkan kamu berkali-kali tetap saja lupa. Coba berapa kali itu kita sudah mengalami pergantian RT, RW, lurah. Berapa kali sudah terjadi suksesi kepemimpinan pusat. Berapa kali pelantikan presiden itu kita presisi. Coba berapa kali? Berapa kali? 20. Oh, 20.
bukan 30. Mas tahu, satu presiden kita itu tetap ngotot. Dia bergila. Saya harus tetap berkuasa karena desakan rakyat. Dan karena militer itu mendukung, dia tetap jadi juga berkuasa. Tapi menurutkan dia dengan bangsa. Dan itu, 3 presiden kita itu ada yang jenderal, tapi masing-masingnya itu hanya berkuasa sekitar 6 bulan. Itu karena terjadi itu kata kudeta di antara masing-masingnya mereka sendiri. Tapi ya kebanyakan presiden kita itu ya memang dari kalangan sipil. Bahkan presiden kita itu ada yang mantan pemain sepak bola dan pernah main di Piala Dunia. Yang mantan bintang film juga ada. Bahkan yang mantan pedagang mobil juga ada. Iya betul. Iya. Oh. Ingat. Iya. Jadi sudah 20 presiden ya? Iya, 20. 3 diantaranya itu perempuan. Presiden kita yang sebelum sekarang ini juga perempuan. Itu anak dari presiden pertama, ya kan? Ya bukan. Itu yang dulu. Kalau yang sekarang itu adalah cucu dari presiden kita yang ke 14 kalau nggak salah. 14, ya kan? 14? Ya. Iya betul. Presiden ke-14 itu cucu dari presiden ke-8. Nah, presiden ke-18 itu cucu dari presiden ke-12. Presiden ke-14 itu anak ketiga presiden 14. Presiden ke-19 itu masih cucu dari presiden ke-7. Aku itu ingat. Ya stop, tidak usah diteruskan, bikin kepala pusing. Itu turun-temurun seperti dinasti raja-raja, seperti Fir'aun. Kursi kepresidenan dibikin jadi tahta kerajaan. Jabatan presiden hanya diduduki oleh 5 keluarga ganti berganti. Tapi suksesi terjadi atas nama demokrasi. Hidup demokrasi. Bullshit. Kenapa? Mau kencing. Tuh kan, kesel kan? Udah dibilangin perkara kayak beginian itu biar jadi urusan anak muda. Kita yang sudah tua yang nonton saja. Kalau tidak, nah lihat akibatnya. Dia itu kebelet kencing terus, hatinya darahnya itu naik ke kepala. Kemarahannya itu menguasai emosi. Ya, mana bisa jadi presiden itu kalau bodoh. Sistem cerdik sudah mengatur semuanya. Mana mungkin jadi presiden? Lagian, dia mau anak presiden atau bukan? Dia mau orang biasa atau bukan? Ya biar saja. Kita itu hanya perlu teriak. Kalau kepemimpinannya bagus, tapi kalau istananya itu bau korupsi, nepotisme, ya kita teriak saja. Go to hell. Apalagi? Ngomong apa lagi? Itu tidak ada botol lagi di kamar mandi. Ada di lemari obat di sebelah itu kamar mandi. Terkunci. Kuncinya tergantung di sebelah lemari. Iya. Apa? Aku tidak tahan. Sudah tua bangka kelakuannya seperti bayi. Masih saja maunya diurusin.
debu masa lalu. Apa aku masih terkenang-kenang? Ya memang sih. Aku itu merasa kalau kita itu terlalu sering membiarkan persoalan-persoalan ini tidak terjawab. Membiarkan pertanyaan itu menumpuk. Lalu melupakan saja begitu persoalan yang lain datang. Selalu begitu. Sampai pada suatu hari kita sendiri yang terjebak. Kebingungan di hutan belantara persoalan. Tanpa bekal. Tidak tahu mau kemana. Tidak tahu mau cari siapa. Bahkan itu kita tidak tahu kalau kita itu dalam keadaan terjebak. Macet dan buta. Gelisah dan terus bertanya-tanya. Mau sampai kapan? Medan. Itu. Amplopmu ini loh, di sini loh. Bukan amplop. Itu apa? Itu kacamata, pulpen dan cap tanda tangan. Mau bikin surat wasiat. Ini kertas habis. Kan kemarin baru aku beli satu dus itu 2.500 lembar. Masa ya sehari habis? Sudah habis. Dipakai buat apa? Menulis pertanyaan. Pertanyaan? Iya. Satu lembar. Satu pertanyaan. Iya, pertanyaan apa? Sebentar. Sebentar aku ambilkan dulu nih. Kamu harus lihat. Ini ada di sini. Iya sudah ketaruh di sini. Sama aja Ya. pertanyaanmu. Apalagi? Apa itu pertanyaan apa? Buat siapa? Ini coba kamu baca nih. Masih adakah cinta di antara kita? Ini aku cetak dari pamflet. Bahaya, jangan bikin perkara. Aku itu akan menebarkannya di mall, di
plaza-plaza, di pasar swalayan, di stasiun, di terminal, di bioskop, di taman hiburan, di pendek kata di tempat jadi karena menurutku itu aku tidak mau menjawab pertanyaan ini. Jadi kamu mencari jawaban dari orang lain begitu? Apa salah? Itu milik pribadi. Ini pertanyaan aku sama kamu, bukan milik umum. Orang lain itu juga berhak tahu. Apa? Ya semua orang itu berhak. Sebagai anggota masyarakat, kita itu penting untuk menjawab itu. Pula. Paling kamu itu cuma dapat 10.000 responden. Coba bandingkan dengan 273 juta jiwa penduduk. Apa yang bisa diharapkan dari 10.000 responden coba? Memangnya kan 10.000 dibandingkan 273 juta jiwa? Pantas. Pantas lah. Ingat, kamu tuh pernah menanyakan kepada aku pada suatu hari yang kapan? Apa ada saat itu aku kaget? Memang kaget. Tapi sejak saat itu aku selalu memikirkan jawabannya. Jangan terburu-buru. Beri aku waktu untuk menjawabnya. Kenapa sih harus mencari jawaban dari orang lain? Aku masih tahu. Masyarakat kita itu terlalu rendah. Tenaga dan pikirannya itu dipakai untuk bekerja. Jangan lagi ditambah beban dengan pertanyaan macam begini. Pertanyaan ini pertanyaan sulit, tidak bisa dijawab dengan seketika. Apanya yang sulit? Jawabannya itu cukup 1 atau 2 kata. Pertanyaannya nih, masih adakah cinta di antara kita? Jawabannya ada atau tidak ada. Gampang sekali. Tapi jawabannya itu butuh jawaban yang jujur, bukan sekedar ada atau tidak ada. Ini pertanyaan yang sulit. Kita yang justru sering mempersulit perkara yang sebetulnya sangat mudah. Karena pikiran itu sudah menjajah hati. Perhitungan hidup agar tidak celaka. Ya. Mata dan hasrat aneh menggoda jiwa. Dan kita tergoda. Itu makanya kita sulit bersikap apalagi bertindak jujur. Kejujuran itu biasanya lahir dari tempat yang paling sederhana. Dari rumah rakyat. Dari mulut orang-orang miskin yang melugu. Dari mereka yang tidak bingung. Ini kan bukan pertanyaan politik. Hanya pertanyaan sederhana. Kalau ini pertanyaan politik, mereka akan lari menghindar. Bagi mereka, politik itu adalah alien, asing, aneh, dan absurd. Mengapa? Karena urusan mereka itu cuma seputar perut. Bahagia dan bebas, bekerja dengan gembira, keringat menetes, dan hidup disyukuri. Alam itu jadi ayah dan ibu yang bijak. Cuma itu. Tahu apa yang mereka harapkan? Pelayanan ramah, penuh senyum. Ketelatenan yang ikhlas dan tidak memihak. Bukan penipuan. Aku yakin mereka sanggup menjawab. Tapi jawaban yang dijaring acak itu tidak bisa jadi pegangan. Yang penting itu kan hasil akhir. Aku juga tidak pernah bilang pertanyaan ini untuk kita saja. Sebagai pribadi, kan sudah kubilang tadi, semua orang itu boleh menjawab. Tidak menjawab juga tidak apa. Tapi pertanyaan itu sangat penting jawabannya. Terus apa lagi? Ya sudah. Lagi yang 10.000 responden itu nonsen. Aku jadi lupa apa yang aku cari, Kak. Kacamata. Iya, kacamata, pulpen, dan cap tanda tangan. Iya. Ada di mana ya? Tadi malam itu aku duduk sambil membaca. Iya, aku itu duduk sambil membaca sampai ayat pokok ketiga. Iya, pasti membaca. Membaca itu kan pasti dengan kacamata.
Setelah duduk membaca, oh, aku juga ingat menulis catatan pinggir di sini. Menulis kan tentu dengan pulpen. Kacamata dan pulpen pasti di sini bersamaku semalaman. Tapi cap tanda tangan, masa terbang? Tadi malam masih ada. Pulpen dan kacamata dulu yang harus aku cari nih. Tadi malam aku duduk di sini, kemudian menulis. Setelah menulis itu, aku ke sana, aku menaruh bukunya, kemudian ke kamar tidur. Iya, aku ke kamar tidur. Aku ke kamar tidur masih pakai kacamata atau tidak? Mungkin aku bawa tidur atau tidak ya? Bodohnya. Semua kamar tidur sudah habis gobrak-abrik. Tidak ada kacamata, apalagi pulpen. Tadi malam itu aku memang tidur sebentar. Lalu dibangunkan untuk mandi dan gosok gigi. Iya, pasti ada di kamar mandi nih. Apa ini? Stempel tanda tangan, pulpen, Wah, kacamata. Iya, Bukan yang kamu cari. Iya, betul. Ketemu di mana? Ada di kamar mandi. Tepat. Barusan aku tebak, pasti ada di kamar mandi. Terus? Tapi cap tanda tangan bagaimana bisa ada di kamar mandi? Mana aku tahu. Barusan itu, aku mau ke kamar mandi. Mau kencing? Bukan, mengambil barang-barang ini. Ya Jadi, terima kasih. Lengkap kalau begitu. Aku akan bekerja lagi. Banyak. Aku itu harus menulis, mencatat, mencetak, tanda tangan. Wah, pokoknya cukup sibuk. Kamu sarapan dulu. Sarapan dulu. Tidak lapar, tidak lapar. Waktu itu mendesak. Berapa lama lagi sebelum kita masuk liang lahat? Aku tahu sih. Maut itu bisa saja datang mendadak lalu bilang, ayo pergi. Lalu kita pun pergi. Tidak mungkin meminta penundaan apalagi penolakan. Tapi jika jawaban belum bisa kuperoleh, aku itu akan pergi dengan sangat penasaran. Aku harus mengejar waktu. Sarapan dulu. Tidak lapar. Udah, senang. Maaf. Tapi aku itu harus membujuk supaya dia mau sarapan. Kalau perlu kusuapi, pasti dia mau kalau kerjaannya itu tidak gampang. Tapi kerja apa? Dasar pikun. Sudah berkali-kali kuingatkan, menyebar pamflet itu dilarang Pemda. Ada undang-undangnya. Bahkan pamflet obat kuat bisa jadi diperkarakan. Jadi sebelum dia terlanjur itu harus dicegah. Dia itu kan bukan dari LSM penggerak demonstrasi. Tenaganya itu kan sudah tidak ada lagi.
Denda. Mungkin karena kasihan tua bangka. Meski sejak sidang pertama hingga tadi, dia itu tidak percaya, aku lupa umur berapa. Dia itu tanya berulang kali. Ya, maaf ya, maaf. Ya, memang tidak berani datang sih. Pengadilan itu selalu bikin hati kecil. Mungkin trauma. Ingat, perkaramu yang dulu itu, rasanya baru terjadi kemarin. Iya. Seperti perkara itu yang masa lalu itu. Yang mengadu polisi, saksinya juga polisi, hakimnya minta imbalan, dan jaksanya pura-pura galak. Ya kan sudah kuingatkan berkali-kali. Menyebar pamflet itu dilarang Pemda, ada undang-undangnya. Padahal kan cuma pamflet cinta. Pamflet cinta ataupun pamflet benci itu pamflet juga namanya. Di sini kan cuma pertanyaan, masih adakah cinta di antara kita? Masa pertanyaan dituduh sebagai hasutan? Ya hukum itu kan bukan tafsiran, tapi kenyataan. Yang jadi pegangan itu hanya bukti berupa benda atau bukti berupa pengakuan. Lagi yang hakim dan jaksa itu tidak bisa mengukur simbol-simbol. Terlalu banyak tanda tanya, terlalu banyak sudut pandang, terlalu rumit. Ingat, dalam perkara yang masa lalu itu, aku itu mengaku bertanggung jawab, bukan mengaku bersalah. Dan hasilnya 5 bulan penjara. Ya naik banding juga percuma, hasilnya itu tetap sama. Ya meski sangat ajaib, 17 pemimpin redaksi yang direkrut jadi tersangka, cuma 2 yang masuk pengadilan, 15 yang lain. Perkaranya itu meluap begitu saja. Psst. Dilupakan. Namanya juga politik. Dalam persidangan tadi, aku itu juga mengaku. Dia yang melihat Tuan Hakim. Tanda tangan di pamflet itu memang tanda tangan saya. Sebelum putusan jatuh, hakim itu berkata, yang meringankan hukuman Tuan antara lain karena Tuan itu bersikap sopan dan sangat kooperatif. Maka hukuman yang kami tetapkan pun hanya denda. Silakan bayar di kasir pengadilan hari ini juga. Dulu dan sekarang apa berbeda? Sama, khususnya yang menyangkut perkara uang. Puluhan tahun berurusan dengan intel, polisi, tentara, diinterogasi sudah berkali-kali, dilarang pentas berkali-kali. Kita itu bahkan pernah diancam bom 3 kali. Tapi perkara yang mengganjal kamu cuma perkara ini. Mereka itu sengaja mau bikin kamu malu. Asasinasi karakter catatan hitam dalam biodata. Siapa yang malu? Itu cuma permainan. Sejak awal sudah jelas itu permainan. Pada suatu hari, tepat pada pukul 8 pagi, aku dipanggil polisi. Aku itu harus menjawab 24 pertanyaan. Tapi interogasi belum lagi selesai. Tepat pada pukul 11 di hari yang sama, polisi itu sudah menggelar konferensi pers dan menyatakan aku sebagai tersangka. Dan selama interogasi berjalan, itu yang dilakukan hingga jam 5 sore. Telepon di meja interrogator berdering-dering. Telepon itu diakui sendiri datang dari markas besar kepolisian dan istana presiden. Ya akhirnya aku sadar. Aku ini sedang dijerat perkara yang sangat penting. Ya, sudah. Jangan emosi. Nanti kamu terkena kecil lagi. Sabar. Untuk perkara yang satu ini, aku tidak kebelet. Ya, sudah. Sekarang coba ceritakan saja seakan-akan olok-olok. Iya. Ya memang olok-olok. Jadi mau ceritakan lagi. Ya,
untuk mengisi waktu. Setahun lebih aku hadiri sidang. Berpakaian etis semacam begini demi menghormati lembaga pengadilan. Dan dari awal banyak itu keanehan terjadi. Hampir setiap hari Pak Jaksa itu mendesak, memohon agar keponakannya itu sebetulnya pacar gelapnya bisa diberi peluang sebagai foto model. Posok panas juga berani. Malah seorang hakim itu selalu menanyakan apakah ada lowongan kerja untuk anaknya. Dan hakim ketua itu kasih isyarat akan kasih putusan sangat adil jika aku sedia kasih imbalan. Menyogok itu kan bukan gayamu. Aku tahu itu kan prinsipmu ya kan? Iya, menyogok itu artinya mengaku salah meskipun tidak langsung. Ya, tapi kenapa kamu mengaku bertanggung jawab? Apa bedanya? Ya kalau bukan aku yang bertanggung jawab, lalu siapa? Semua orang itu lari menghindar, takut kena imbas perkara. Hanya aku yang bicara. Lalu? Aku jadi ingat. Aku itu pernah menuliskan komedi pahit. Sudah dipentaskan. Ingat. Komedi pahit. Iya. Jadi pada suatu hari, tepatnya itu hari Rabu. Aku dipanggil polisi. Pak Mayor yang biasa menginterogasiku itu tidak ada. Tapi di kursi interrogator itu duduk seorang kapten yang mengaku akan bersaksi di pengadilan. Iya, itu omong kosong selama 3 jam. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi bukan berarti tidak paham. Arah bicaranya itu selalu menuju ke kesepakatan agar perkaraku tidak sampai ke pengadilan. Tentu harus ada imbalan. Ya tapi aku pura-pura budak. Dia itu banyak bicara soal moralitas, etika, sopan santun, dan Tuhan. Ujungnya soal duit imbalan juga yang dia tawarkan. lalu pada hari yang lain, Itu tepatnya hari Jumat. Aku dipanggil polisi lagi. Aku itu diminta ikut seorang letnan ke gedung kejaksaan tinggi. Katanya pelimpahan perkaraku akan dilakukan pada hari itu. Mungkin akibat negosiasi yang gagal. Itu selama perjalanan, Pak Letnan itu bilang, teman-teman di kejaksaan itu curiga kami sudah makan uang Bapak. Belum kan? Tidak kan? bilang begitu. Tapi aku diam saja. Kalau ini sandiwara, struktur adegannya itu kacau, mutu dramanya itu picisan. Kemana kisah akan berujung? Kira-kira kemana perkara makan muara? Ternyata perkaraku sama sekali belum didaftarkan. Kejaksaan itu tidak tahu. Iya, kejaksaan itu tidak tahu pelimpahan akan dilakukan pada hari itu. Jadi baru hari itu perkaraku didaftarkan. Itu pun atas desakan Pak Letnan. Itu sambil mengetik. Petugas administrasi berulang-ulang kali tanya, ini perkara apa ya? Ini perkara apa? Nah, sejam kemudian itu Pak Letnan itu pergi dan aku ditinggal. Pada hari itu aku itu harus menghadap 3 jaksa. Jaksa pertama itu mengulang kembali pertanyaan yang sudah diajukan polisi, diulang 2 kali. Jadi aku harus menjawab 2 kali juga. Usai pemeriksaan, dia itu bilang, atasan kami itu ingin ketemu Anda, tapi beliau sedang cukur. Tunggu saja ya. Hari makin sore, kantor makin sepi. Bagaimana nasibku? Atasan jaksa belum selesai bercukur.
Iya tentu, aku itu tidak berani pulang. Kalau melarikan diri dari pemeriksaan itu bisa celaka, bisa dianggap buron. Aku itu hanya disuruh menunggu. Tidak ada penjelasan lain. Tapi sampai kapan? Masa cukur rambut sampai 5 jam? Bayangkan, pada saat itu kamu pasti sangat gelisah. Oh iya, pada saat itu kesabaranku itu habis. Aku itu menelpon pengacaraku. Wah, dia itu sangat cepat datangnya. Dia mengurus semuanya agar aku bisa pulang. Entah menemui siapa saja. Tapi jaksa pertama yang tadi memeriksaku itu datang tergopoh dan bertanya dengan wajah yang sangat heran. Oh, masih di sini? Saya kira sudah pulang. Padahal dia yang menyuruh aku menunggu. Gimana sih? Dia yang pintar, dia yang naik. Iya ya, tidak perlu dijelaskan lagi lah. Itu jaksa-jaksa memang aneh. Coba sekarang kamu ceritakan tentang si pengadu dan saksi-saksi. Coba. Yang mengadukan aku kepada polisi itu, dia itu supir kepolisian, kopral pensiunan. Nah, dia itu mengaku membeli 2 majalah mahal. Kopral pensiunan membeli majalah mahal Dari kios pengecer. luar biasa. Oh ya iya, masyarakat kita itu sudah amat maju, punya daya baca yang berselera. Mantan kopral pensiunan itu ternyata gemar membaca majalah gaya hidup yang harganya itu tidak murah sekaligus tua. Dan dia menikmatinya. Tentu itu cuma rekayasa yang gampang ditebak. Sejak awal banyak itu kan yang terjadi. Salah satunya adalah sifat dari persidangannya. Pada sidang pertama, hakim itu menyatakan terbuka untuk umum. Tapi begitu polisi maju sebagai pengadu dan saksi, hakim mengubahnya jadi sidang tertutup. Akhirnya putusan hakim pun jatuh. Tapi mereka itu heran ketika aku langsung minta naik banding. Aku sendiri heran mengapa mereka heran. Dan aku juga heran kenapa aku yang melakoni komedi pahit ini. Mata makin perih. Aku marah. Kebelet kan sih? Bukan kebelet, cuma ingin berteriak. Aneh, biasanya rasa marah itu kan membuat kamu kebelet kencing. Sekarang tidak. Tidak kebelet. Aku jadi semakin yakin. Jawaban dari pertanyaanku itu sangat penting. Iya. Masih adakah cinta di antara kita? Jadi kamu akan tetap mencari jawaban. Tentu. Apa kamu tidak lihat hubungan yang saling berkaitan? Itu luar biasa. Garis kehidupan berputar melingkar, menyambung lagi pada titik tertentu. Itulah lakon kita. Kita itu berjalan susah payah menuju sebuah tujuan yang kita pikir tujuan itu sudah sangat jauh, tapi kita tidak melangkah kemanapun. Waktu yang justru berjalan melangkahi kita. Sedang kita hanya berdiri di titik takdir kita sendiri dan terus begitu. Kita itu heran ketika menatap langit pagi, berkeringat waktu matahari membakar, dan di malam hari kita itu sibuk menghitung bintang-bintang. Tidur pun bukan istirahat. Kita itu dipaksa terus bekerja, berpikir, menghitung, karena kita terus memburu jawaban dari pertanyaan sederhana itu. Masih adakah cinta di antara kita? Kita itu makin gelisah karena belum mendapat jawaban. Aku itu sudah menjawab 2 kali. Aku akan mencetak pamflet cinta. Tidak peduli apapun akibatnya. Masih saja, tetapi kok. Ya. Ya sudah. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mendampingi.
Aku akan mencetak pamflet cinta lebih banyak lagi. Siapa sanggup mencegah impian? tergantung di salah satu bintang. Serangkai kata-kata mutiara Terdiri dari huruf-huruf dan bercahaya seperti neon. Bisa jadi. tapi
Aku tidak melihat apa-apa. Kalau tidak malam ini, mungkin besok atau besoknya lagi. Tapi sakit leherku memandangi langit. Ganti memandang bumi untuk variasi. Tidak mau. Kata orang, Tuhan itu ada di langit. Istananya berkilauan karena cahaya, lengkap dengan jutaan pintu dan jendela. Lalu pintu istana langit akan terbuka kalau kita mengetuk. Ketuklah. Ya, memang akan ku ketuk. Kalau pintunya kulihat. Kalau dia menyambut di ambang pintu, aku akan buru-buru bertanya. Tuhan, mengapa kau siksa aku lama sekali? Umur panjang ini bukan impianku, bukan kenikmatan yang ini yang ku minta darimu. Kira-kira dia akan menjawab apa? Tanyakan kepadanya kalau nanti ketemu. Memang akan kutanyakan. Percuma. Percuma apa? Langit itu kosong. Tidak ada jawaban di sana. Bukan di sana jawabannya, tapi di sini dekat. Hari apa ini? Seni. Tanggal 1. Ya, seperti maumu. Setiap hari adalah hari Senin, tanggal 1. Iya, seperti maumu. Aku malu. Pertanyaan itu mendadak datang lagi. Yang itu lagi. Iya, tidak pernah bisa hilang. Tapi memang masih penasaran karena kamu belum menjawab, ya kan? Masih adakah cinta di antara kita? Itu lagi. Jadi masih ada atau tidak? Dulu kamu lebih ingin jawaban dari orang lain. Tidak. Sekarang itu aku cuma ingin jawabanmu. Cuma kamu. Mengapa?
Karena pamflet cinta yang kamu sebar tidak pernah ada yang mengembalikannya kan? Sia-sia menunggu. Lalu kau kejar-kejar lagi. Yang mereka itu tidak bisa menjawab atau mungkin tidak peduli. Jadi bagaimana kalau kamu yang menjawab? Sekarang Kalau tidak sekarang, kapan lagi? sudah baik, walaupun hanya mengulang, coba dengarkan dengan hati. Dulu, waktu kamu tanya, apa kamu bersedia menikah denganku? Aku menjawab dengan sangat yakin, iya, aku bersedia. Lalu anak-anak kita lagi, aku merawat mereka sampai dewasa. Puluhan tahun aku hidup bersamamu, mengurus rumah, meladeni kamu dengan sabar, menemani kamu saat senang, sedih, ataupun kecewa. Aku ini temanmu hidup semati. Semua itu apa sebutannya kalau bukan cinta? Iya, aku tahu. Itu makanya aku tanya, masih adakah cinta di antara kita? Aku itu istrimu. Iya, aku tahu. Tapi tolong jawab saja pertanyaannya. Masih adakah cinta di antara kita? Kalau sudah tidak ada, bagaimana mungkin sampai sekarang aku masih di sini bersamamu, selalu di sampingmu. Jadi ada. Masih ada. Iya, mati. Aku mencintaimu, selalu mencintaimu. Terima kasih. Aku bahagia bisa tidur nyenyak. Dan kalau nanti malaikat maut menjemput, mengajak pergi, aku tidak penasaran lagi. Hidupku itu lengkap. Aku akan pergi dengan hati tenang. Puluhan tahun aku mencari, tidak pernah
mencari di tempat yang paling dekat. Kenapa langit itu sering nampak lebih menarik dibanding hati sendiri? Kita itu selalu ingin memandang ke atas, jarang memandang ke dalam diri sendiri. Barusan tadi kita juga masih memandang ke atas. Ya sekali-sekali tidak apa. Langit juga indah. Aku lelah. Iya, aku juga